Satu kali waktu saya melihat sebuah iklan di bus dan di tempat orang stopan bus gitu. Ada tulisan size is matter. Ya, ukuran itu penting. Lalu ada juga iklan yang saya lihat di bus gitu. Does it size matter? Apakah ukuran itu penting? Nah, ini menjadi problem juga bagi kita, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Banyak orang mengukur kehidupan hidupnya itu sendiri. Dan ukuran yang dipakai untuk mengukur kehidupannya itu kadang-kadang pada ukuran yang salah. Dan banyak orang cenderung untuk mengukur kehidupan ini dengan menggunakan ukuran atau meter yang tidak sesuai. Nah, hari ini kita akan belajar Bapak Ibu sekalian dari firman Tuhan mengenai masalah ukur mengukur ini. Saya ingat kata oma saya punya tanah katanya yang diukurkan itu ratusan hektar. Tapi sampai hari ini saya nggak ngelihat tanah tersebut. Dan masalah tanah, masalah ukur mengukur bisa menjadi masalah yang heboh. Orang bisa beradu argumentasi, orang bisa bunuh-membunuh hanya oleh karena masalah ukur mengukur. Ukur mengukur juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah hal yang juga sering kita pakai. Kita kadang mengukur keberhasilan seseorang, keberkatan seseorang. Kita mengukur kehidupannya kita berdasarkan mungkin apa yang Tuhan berkati dalam kehidupan kita. Nah, hidup ini harus tidak boleh kita ukur dengan ukuran yang salah. Di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 6, kita akan membaca ayat tersebut. Matius pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-6 mengatakan demikian. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ini pernyataan Yesus. Karena Matius 7 ayat yang kedua. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran, perhatikan kata ini, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyakkan kamu. Nah, kata menghakimi di sini berarti melihat seseorang dengan rendah. Kadang-kadang kita mengukur orang mengakibatkan kita menghakimi orang tersebut. Yesus menjelaskan jangan kamu dihakimi, jangan kamu menghakimi karena engkau akan dihakimi. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Banyak kehidupan kita sebagai manusia suka menjudge seseorang. Kata menghakimi, sekali lagi saya ulangi, berarti memandang seseorang dengan rendah. Kita tidak boleh memandang orang lain dengan rendah, tetapi kita juga tidak boleh memandang diri kita dengan rendah. Banyak orang terjebak dengan melihat diri, memperbandingkan dengan orang lain, dan akhirnya ukuran yang dipakai untuk mengukur dirinya itu berdasarkan ukuran yang dia gunakan kepada orang lain.
Diperlukan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, ukuran yang tepat. Ukuran dalam bahasa Yunani itu metron. Metron itu kita kenal sekarang menjadi kata meter. Dan kata metron ini mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama, metron itu berarti alat ukur dalam menimbang. Jadi untuk sebuah timbangan ada ukurnya, ada ukurannya. Yang kedua, alat pengukur dan standar perhitungan. Jadi rupanya itu merupakan tongkat, sebuah tongkat untuk kita pakai untuk mengukur, dan itu merupakan standar daripada perhitungan. Tetapi kata itu juga bisa berarti batasan atau limitasi. Jadi meter itu, metron berbicara tentang limitasi juga. Dari bacaan yang kita lihat pada hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, paling tidak Yesus ingin mengadres 4 hal yang sangat penting mengenai mengukur. Mengukur kehidupannya kita, mengukur orang lain, mengukur apa saja. Yang triggering saya adalah kenapa Yesus ingin mengadres Bapak Ibu sekalian tentang masalah ukuran ini. Sebab ternyata di dunia ini banyak orang terjebak dengan masalah ukur mengukur dan judging menjudging, menghakimi dan menghakimi. Kadang-kadang kita suka marah ya Bapak Ibu sekalian kalau orang menghakimi kita. Tetapi kadang-kadang kita juga suka menghakimi orang lain. Kadang-kadang kita salah mengukur apa yang sebenarnya Tuhan berikan kepada kita. Dan kita juga kadang-kadang salah di dalam mengukur orang lain. Nah itu sebabnya tadi saya katakan kita perlu alat ukur yang tepat. Nah Yesus menjelaskan kepada kita dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Yang pertama tentang masalah ukur mengukur ini. Bahwa hidup kita itu harus dijalani dengan apa yang kita bisa kerjakan. Kita tidak boleh melihat hidup ini ya gini-gini aja lah gitu. Jangan memandang rendah apa yang kita jalani. Perhatikan kata menghakimi. Yes, kata menghakimi ini sebenarnya adalah sebuah templakan Tuhan kepada kita. Bahwa kadang-kadang kita tuh gini ya, kita tidak mengerjakan apa yang kita harus kerjakan. Kebanyakan kita lebih suka menghakimi orang lain. Menghakimi tentang karakternya lah, menghakimi tentang keberhasilannya, kegagalannya. Jalani kehidupan saudara dengan apa yang saudara bisa kerjakan. Lalu kita juga kalau sering menghakimi, kita nggak bisa melihat diri kita, Bapak Ibu sekalian. Dan kita tidak boleh juga, karena kita suka menghakimi, kita tidak boleh melihat sebenarnya ini dorongan semangat. Yesus mengatakan, sebenarnya kita tidak boleh itu melihat hidup itu hanya begini-begini aja gitu aja. Daripada kita menghakimi, justru kita harus membuat ukuran dalam kehidupan kita, ukuran pencapaian. Manusia yang mau berhasil dalam kehidupan ini adalah manusia yang melihat dirinya, ini saya nggak bisa begini-begini aja. Mesti ada sesuatu yang saya harus lakukan yang lebih daripada sekedar begini-begini aja. Nah, orang yang melihat hal ini, orang yang mengatakan kepada dirinya, saya nggak bisa begini-begini aja, adalah orang yang mulai menempatkan atau mencari sebuah meter kehidupan yang dia harus capai. Dia mulai membuat sebuah pengukuran dalam kehidupannya. Dengan pengukuran yang ada, dia akan berusaha untuk mencapai standar pengukuran dalam kehidupan itu sendiri. Jadi mulai daripada sekarang, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang ada di rumah mulai melihat. Jangan kerjaannya kita menghakimi. Tapi mulai untuk melihat pada diri saudara, ini gak bisa begini-begini aja. Perlu ada ukuran yang tepat. Hal yang kedua Bapak Ibu sekalian, bahwa hidup ini jadi berguna dan efektif jika kita memiliki standar atau pengukuran pencapaian yang jelas. Perhatikan kalimat yang Yesus katakan, ukuran dan akan diukurkan kepadamu. Wow. Jadi ukuran yang kamu ukurkan akan diukurkan kepadamu.
hidup ini harus berguna, Bapak Ibu sekalian. Hidup ini harus efektif. Hidup ini bisa berguna, hidup ini bisa efektif jika kita memiliki standar atau ukuran pencapaian yang jelas. Nah, banyak orang di dunia ini nggak jelas ngukurnya. Itu sebabnya karena dia nggak punya ukuran yang jelas, dia mengambil ukuran orang lain. Ya gitu, dia menjudge orang lain. Itu sebabnya saudara harus punya ukuran yang tepat mengukur kehidupan saudara. Memang tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Karena kadang-kadang kita terjebak dalam dunia modern ini dengan ukuran orang lain. Ya saudara lihat dalam Instagram, Facebook, medsos. Itu kan ukuran-ukuran orang tersebut yang dipakai. Karena kita ngelihat ukuran tersebut, kita iri gitu dengan orang lain. Nah, jangan sampai kita terjebak. Tetapi hal yang positif juga. Kalau kita melihat, wow orang ini luar biasa. Bisa nggak saya punya ukuran seperti dia? Itu sebabnya saya men-challenge Bapak Ibu saudara sekalian untuk memiliki ukuran yang jelas. Yesus mengatakan ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Jadi ukuran saudara akan diperhitungkan juga bagi diri saudara sendiri. Ini Yesus sudah bicara 2000 tahun yang lalu, lebih daripada 2000 tahun yang lalu. Dan ini men-challenge kita orang yang hidup pada akhir zaman ini. Jangan sekali-kali gara-gara saudara mengukur orang lain dan saudara saya katakan mencetak birukan apa yang menjadi ukuran hidup orang lain itu menjadi milik saudara. Cari ukuran yang tepat dan jelas dalam saudara mengukur kehidupan saudara sendiri. Hal yang ketiga ada hal-hal yang Tuhan taruh dalam hidup ini yang harus kita selesaikan dengan tuntas. Ada hal-hal yang Tuhan taruh dalam hidup ini yang harus kita selesaikan dengan tuntas. Ukurannya bisa kecil, tapi mungkin berdampak besar. Itulah sebabnya Yesus mengatakan itu kata balok, kata selumbar itu. Kadang-kadang gini Bapak Ibu sekalian, kita tuh dalam kehidupan ini ada satu filosofer dari Inggris, Bertrand Russell, mengatakan demikian, bahwa manusia itu digerakkan oleh tujuan. Wow, benar. Manusia itu digerakkan oleh tujuan. Segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu digerakkan oleh sebuah tujuan. Kenapa saudara bekerja? Saudara punya tujuan dong bekerja, untuk dapat duit dong. Selalu digerakkan oleh tujuan. Kenapa saudara bergerak? Setiap pergerakan sebuah materi ada tujuannya. Kenapa mobil bergerak? Karena mobil bergerak itu ada tujuannya. Nah, masalahnya juga banyak orang hidup di dunia ini nggak punya tujuan. Nah, karena nggak punya tujuan, perjalanan hidupnya itu hanya mencari-cari sesuatu yang lain gitu. Sesuatu yang bukan tujuannya. Makanya dia berputar. Teks ini mengajarkan kepada kita tentang masalah balok dan selumbar. Artinya hidup ini Bapak Ibu sekalian, sekecil apapun tujuan kehidupannya kita harus selesaikan. Atau dengan kata lain, saudara harus memiliki tujuan hidup yang harus saudara tuntaskan. Mungkin itu hal yang sederhana, tapi gak apa-apa. Mungkin itu sesuatu yang mungkin sepele, tapi itu tujuan hidup yang Tuhan berikan kepada kita semua. Itu sebabnya teks tadi mengatakan kamu ngelihat selumbar di mata orang lain, sedangkan balok di matamu kamu nggak ngelihat. Gimana katanya Yesus? Gimana kamu mau ngambil selumbar itu di dalam mata saudara, teman saudara atau orang lain, sedangkan balok yang gede ada di mata saudara? Nggak mungkin dong. Artinya Yesus mengatakan, yuk lakukan aja pekerjaan-pekerjaan yang saudara bisa lakukan. Dan tuntaskan, selesaikan. Hidup ini harus kita selesaikan apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Dan itu dimulai daripada saudara mulai mengukur sesuatu di dalam kehidupan kita semua. Hal yang keempat, apa yang kita jalani dalam hidup ini sebagai pengikut Tuhan Yesus jangan disia-siakan.
Dalam ayat yang ke-6 dikatakan kita jangan melemparkan mutiara kepada babi. Kata ini kan injek-injek sama dia gitu. Dalam kehidupannya ini kita harus menjadi pengikut Yesus yang tidak menyia-nyiakan apa yang harus kita jalani dalam hidup ini. Banyak orang Kristen ya terputer-puter karena nggak memiliki tujuan. Dan pada akhirnya dia menyanyiakan perjalanan kehidupan ini. Saudara sebagai orang Kristen harus membuat sesuatu, mengkontribusikan sesuatu. Yang paling gampang Bapak Ibu sekalian supaya hidup saudara itu gak sia-sia adalah saudara melakukan kegiatan pekerjaan pelayanan dalam gereja lokal yang ada. Itu sesuatu yang sederhana Bapak Ibu sekalian. Dan kontribusikan, bagikan sesuatu. Nah, Tuhan gak mau kalau mutiara yang kita terima, hal-hal yang baik kita terima itu akhirnya sama seperti babi. Kita gak melakukan apa-apa gitu. Dan Tuhan bilang ya ini percuma juga ini. Jangan menjadi orang Kristen yang menjadi Kristen percuma. Saudara dengar hal yang baik di gereja, saudara akan khotbah yang luar biasa, tetapi saudara tidak melakukan sesuatu. Apa yang kita jalani dalam kehidupan kita sebagai pengikut Yesus harus kita jalankan, dan jangan perjalanan kehidupan kita tuh menjadi kehidupan yang sia-sia. Nah, sebesar ukuran yang kita buat dalam hidup kita, perhatikan kalimat saya, sebesar ukuran yang kita buat dalam hidup kita, sebesar itu juga pencapaian maksimal yang akan kita alami. Saya ulangi lagi nih ya. Sebesar ukuran yang kita buat dalam hidup kita, sebesar itu juga pencapaian maksimal yang akan kita alami. Saya explanation sedikit. Jadi kalau saudara ingin berhasil dalam kehidupan ini, itu tergantung daripada ukuran yang saudara inginkan terjadi. Karena sebesar ukuran itu, itulah yang akan saudara dapatkan. Itu sebabnya Alkitab menjelaskan kepada kita sangat banyak bahwa orang-orang yang memiliki dreams yang besar, orang-orang yang memiliki iman yang besar akan mendapatkan apa yang dia dreamskan, apa yang dia imankan. Makanya satu kali waktu Abraham dibawa oleh Tuhan keluar tendanya, lalu Abraham ditunjukkan kepada bintang-bintang. Dekat Abraham disuruh ngitung. Abraham, kamu bisa hitung nggak bintang-bintang itu? Lalu Abraham diperlihatkan kepada pasir katanya. You lihat pasir, bisa nggak kamu ngitung? Lalu Tuhan bilang, sebesar itulah nantinya keturunanmu. Tuhan mengajarkan Abraham, you have to have a big dreams dalam kehidupan ini. Tuhan men-challenge orang-orang percaya pada sekarang ini. Di tengah-tengah situasi yang bagi saudara ini lagi krisis Pak. Setelah pandemi belum ada ekonomi yang meningkat. Saudara tetap harus diminta oleh Tuhan untuk mempunyai dreams yang besar. Sama seperti Abraham. Abraham harus tetap berjalan untuk mengitari tanah Kanaan. Tetapi dia diminta oleh Tuhan, lihat dreams yang besar. Masa depan tuh dia demikian, keturunanmu nanti sedemikian hebatnya, banyaknya gitu. Dan bukan hanya itu saja, orang Kristen pun diminta untuk mempunyai iman yang besar. Walaupun teks Alkitab mengatakan, walaupun kamu mempunyai iman yang sebesar biji sesawi saja, kamu dapat memindahkan gunung. Dan teranjaklah gunung ini, berpindahlah tempat. Artinya Bapak Ibu sekalian, Tuhan menginginkan kepada kita memperbesar keyakinannya kita. Kecil itu bukan berarti kita harus memiliki iman yang kecil. Tetapi Tuhan mau men-challenge dalam teks tersebut bahwa saudara harus berjalan di dalam pikirannya Allah, dalam iman yang besar kepada Allah kita. Jadi kehidupan saudara itu ditentukan daripada apa yang engkau ukurkan. Karena pencapaian maksimal kehidupannya kita tergantung daripada ukuran yang kita tempatkan di dalam kehidupan kita. Saya mengukur kehidupan saya besar Bapak Ibu sekalian. Saya mengukur jemaat yang saya bisa layani besar. Saya mengukur kapasitas kehidupan saya adalah kapasitas yang sangat besar. Kenapa saya bisa dapatkan? Karena Tuhan merevealkan kepada saya. Itu sebabnya saya berusaha di dalam hidup ini untuk mencapai apa yang Tuhan taruh di hati saya. Apa yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan ini. Ukuran itulah yang saya sedang kejar sampai pencapaian maksimal yang saya bisa dapatkan dalam menjalani hidup ini.
Itu sebabnya ukur hidup kita dengan ukuran yang baik dan yang benar. Hidup yang diukur dengan ukuran yang baik dan benar hanya kalau saudara melihat, merefleksikan dari firman Tuhan. Nah, firman Tuhan, saya membaca Alkitab berkali-kali, dan firman Tuhan memotivasi kita untuk menjalani hidup ini dengan kapasitas yang sangat besar. Karena Allah kita adalah Allah yang besar. Kapasitas kehidupan saudara itu harus dinaikkan, harus ditingkatkan. Karena Allah memberikan kepada kita mesin kehidupan, mesin rohani yang besar. Di mana kita bisa memakai mesin yang besar, mobil yang besar? Ya di tempat tol, karena kecepatannya diizinkan. Artinya ada ruang di mana kita bisa menggunakan kapasitas mesin rohani yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Memang ada teks Alkitab juga mengatakan harus setia dalam hal yang kecil. Tetapi kan setia dalam hal yang kecil akan mendatangkan hal-hal yang besar dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Tetapi intinya adalah ukuran yang saudara pakai dalam kehidupan ini. Saya percaya Bapak Ibu sekalian mendengarkan khotbah ini, saudara akan mulai berpikir, wow, apakah selama ini ukuran kehidupan saya itu saya tidak ukur? Size is matter. Does its size matter? Yes. Kalau berbicara tentang iman, kalau berbicara tentang keberhasilan, tergantung kepada ukuran yang saudara pakai untuk mengukur seberapa keberhasilan yang saudara akan jalani dan menerimanya. Potensi kehidupan kita sangat besar. Sedangkan orang dunia saja mengajarkan tentang potensi hidup itu besar. Apalagi kita manusia rohani. Hari ini entah engkau tua, engkau muda. Entah engkau baru pertama kali jadi orang Kristen, baru 1 tahun, 2 tahun, berapa minggu, atau sudah bertahun-tahun. Isi kehidupan saudara dengan mengukurkan dengan ukuran yang benar. Dengan tepat. Karena hasil itulah yang saudara akan dapatkan di dalam kehidupan saudara. Tuhan berkati kita semua pada hari ini. Dan doa saya, biar apa yang sudah belajar pada hari ini akan men-challenge saudara untuk melihat, saya gak mau hidupnya begini-begini aja. Saya gak mau duduk-duduk aja. Tapi saya harus berusaha, dan berusaha dimulai daripada ukuran yang sudah tempatkan. Kejar, capai ukuran itu. Karena Tuhan memberikan kita kemampuan, memberikan kita kapasitas. Dan yang indah dari Alkitab diajarkan, Tuhan memberikan rohnya kepada kita. Rohnya kepada kita. Supaya kita mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dalam ukuran kehidupan yang kita pakai. Yuk kita doa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Biar apa yang kami dengar pada hari ini men-challenge kehidupan kami, memampukan kami untuk bertindak di dalam ukuran hidup yang aku pakai. Terima kasih Roh Kudus. Engkau menguatkan aku dan menolong aku. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.